Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Matematika Teladan. Kali ini kita akan coba untuk membuat video pembahasan dengan materi aljabar fungsi. Ya, kita mulai dari materi tentang menentukan daerah asal atau domain suatu fungsi. Oke, untuk soal ini kita diberikan fungsi bentuknya fungsi rasional ya. Nah, kalau fungsi rasional, daerah asalnya itu usahakan yang dalam akar, ya, yang dalam akar yakni x kuadrat tambah x-nya 2 haruslah dia lebih besar sama dengan 0. X kuadrat tambah x minus 2 harus lebih besar sama dengan 0. Nah, kemudian kita cari nilai x yang memenuhi pertidaksamaan ini. Dengan cara, ya, yang pertamanya adalah kita coba faktorkan untuk menentukan pembuat nolnya ya. Jadi ini dua bilangan dikali min 2, hasilnya dijumlahkan plus 1. Ya, jadi kita coba x tambah 2 dengan x minus 1. Sehingga pembuat nolnya min 2 dan plus 1 ya. Kita bikin seperti ini. Min 2 dan plus 1. Berarti ada 3 daerah ya. Daerah yang pertama lebih besar dari 1. Kedua antara min 2 dan 1, yang ketiga kurang dari min 2. Nah, coba kalau kita cek tanda ya, cek tanda untuk daerah yang pertama, katakanlah kita ambil x sama dengan 3 ya. Karena lebih besar dari 1 bisa 3, bisa 4 dan seterusnya. Bebas kita pilih yang mana aja. Kita ambil kalau x-nya 3, kalau x-nya 3, ingat kita hanya butuh tanda ya, bukan kita membutuhkan hasil. Nah, ini kalau kita masukkan 3, 3 tambah 2 positif, 3 kurang 1 positif. Nah, positif kali positif, hasilnya positif. Nah, berarti daerah yang pertama ini, daerah paling kanan, hasilnya positif. Nah, kemudian kita boleh cek lagi ya. Untuk daerah yang kedua, di antara min 2 sampai 1 ini ada angka 0. Nah, coba kalau x-nya kita ganti 0, 0 tambah 2 positif, 0 kurang 1 min. Ya, maka plus kali min minus. Maka daerah yang kedua yang ada nolnya bernilai minus. Nah, dengan cara yang sama, coba kita substitusikan, cek tanda untuk daerah yang ketiga. Kurang dari min 2, kita bisa pilih angka minus 5, katakanlah ya. Kalau x-nya min 5, min 5 tambah 2 kan minus. Min 5 kurang 1 minus juga. Maka minus kali minus jadi plus. Maka daerah yang ketiga ini hasilnya plus. Nah, yang dipinta di soal adalah yang lebih besar 0. Berarti kita ambil tanda yang plus sebagai jawaban. Nah, ini. Sehingga kesimpulannya daerah asal dari fungsi f adalah x pertama kurang dari sama dengan minus 2. Daerahnya terpisah, kita hubungkan dengan kata atau. Dan yang kedua, x lebih besar sama dengan 1. Di mana x-nya bilangan real ya. Jadi untuk soal nomor pertama ini kita pilih opsinya yang E ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Nah, di sini masih tentang domain ya, daerah asal fungsi. Namun fungsinya ini ada sedikit perbedaan. Kalau tadi fungsi akar, tapi dalam akar itu persamaan bentuknya fungsi kuadrat. Nah, kalau ini dalam akar juga, tapi fungsinya fungsi rasional. Oke, tetap saja fungsi efek ini merupakan fungsi akar. Maka yang dalam akar ini harus lebih besar 0. Ya. Nah, sehingga agar dia terdefinisi, maka haruslah yang dalam akar x kuadrat minus 6x dibagi dengan 2 minus x ini harus lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau kita cari angka kedua, kita cari pembuat nolnya dengan cara kita faktor. X kuadrat minus ini difaktor jadi x dikali x minus 6 ya, dibagi dengan 2 minus x. Nah, dapatlah kita pembuat nolnya. Yang pertama adalah x sama dengan 0, yang kedua x sama dengan 6, yang ketiga x sama dengan 2. Oke, kita buat garis bilangan. Ya, yang pertama x sama dengan 0, membuatnya. Kedua x sama dengan 6. Dan yang ketiga x sama dengan 2, tapi dia ada di penyebut ya. Maka kita bikin bulatan kosong. Nah, kita panjangkan ya. Oke.
Nah, berarti ada 4 daerah, 1, 2, 3, 4 ya. Nah, berarti kita harus cek keempat daerah ini ya, cek tandanya ya, cek tanda. Pertama daerah yang paling kanan X sama dengan katakanlah 7 atau 8 atau 9 ya. Kita pilih 7. Nah, ingat kita hanya butuh tanda, bukan butuh hasil ya. Yang pertama X sama ganti 7 berarti positif, dikali 7 kurang 6, 1 positif, dibagi 2 min 7 minus ya. Maka hasil akhirnya pasti plus dibagi minus minus. Maka daerah yang paling kanan ini hasilnya minus. Nah, umumnya tandanya berganti-ganti ya. Apabila pembuat nolnya ini tidak berkelipatan genap ya. Ini nampaknya minus ya, plus minus plus gitu ya. Nah, bisa kita cek ya, kita buktikan. Untuk X sama dengan antara 2 dan 6 kita bisa pilih angka 4, katakanlah X-nya. X-nya 4 berarti X4 positif kali 4 kurang 6 negatif, 2 kurang 4 negatif. Maka hasilnya minus bagi minus plus. Berarti daerah yang ada 4-nya plus. Kemudian kita bisa cek lagi untuk antara 0 dan 2. Kita pilih X sama dengan 1. Kalau X-nya 1 tandanya positif. X1, 1 kurang 6 minus. 2 kurang 1 plus. Maka hasil akhirnya minus dibagi plus minus. Ya, tepat ya, ini minus. Yang terakhir, kurang dari 0. Kita pilih X-nya sama dengan katakanlah minus 2. Nah, kalau X-nya min 2 negatif. Min 2 kurang 6 negatif. 2 dikurang min 2 jadi 4 positif. Maka kita punya min kali min plus bagi plus plus. Berarti daerah yang kurang dari 0 plus. Nah, terakhir kita cek permintaan di soal mintanya lebih besar dari 0. Berarti kan positif. Maka kita ambil daerah yang positif. Nah, yang positif ini sama ini. Sehingga apabila kita simpulkan, daerah asalnya adalah yang pertama kurang dari sama dengan 0. Atau yang kedua antara 2 dan 6. Ya, 2 kurang dari X kurang dari 6. Untuk 0 tidak pakai sama dengan karena dia ada di penyebut. Untuk 6 dia menggunakan sama dengan karena informasi dari soalnya ya. Dari informasi awalnya pakai sama dengan, maka pembilangnya juga pakai sama dengan. Berarti untuk soal ini kita pilih opsinya yang tepat adalah yang A ya. Oke, kita lanjut ke soal berikut, masih tentang materi daerah asal ya. Nah, sekarang soal yang kita hadapi fungsinya berbentuk fungsi rasional alias pecahan. Nah, kalau fungsi pecahan itu adalah akan terdefinisi apabila ya penyebutnya tidak sama dengan 0. Jadi soal yang kita hadapi fx sama dengan x tambah 2 per 2x min 6. Ini bentuknya adalah pecahan dan penyebutnya adalah 2x min 6. Berarti 2x min 6 ini tidak boleh sama dengan 0. Ya, angkanya selain 0 boleh. Tapi kalau 0 tidak boleh karena penyebut tidak boleh sama dengan 0. Nah, sehingga kita akan cari x-nya. Maka 2x otomatis 2x min 6 tidak boleh 0. Maka 2x otomatis tidak boleh sama dengan 6. Apabila kedua orang kita bagi 2, maka X-nya pastinya tidak boleh sama dengan 3. Sehingga kita simpulkan daerah asalnya untuk fungsi ini adalah X-nya bilangan real, ya. Namun X tidak boleh sama dengan 3. Ya, X-nya boleh berapapun dalam bilangan real kecuali X sama dengan 3. Nah, ini daerah asal dari soal ini. Jadi kalau kita perhatikan, kita simpulkan jawabannya ada di opsi E ya untuk soal ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, masih tentang menentukan domain atau daerah asal. Nah, untuk soal ini kita diberikan fungsi gx di mana fungsinya berbentuk logaritma ya. Fungsi logaritma. Bilang dasarnya 3. Oke, fungsi logaritma itu berbentuk A log B gitu ya. Di mana A-nya ini adalah bilangan dasar ya atau basis yang nilainya harus positif namun tidak boleh 1 ya untuk bilangan dasar. Tapi ini sudah memenuhi ya karena sudah 3.
Nah, sudah konstan sama dengan 3 dan dia memenuhi bilangan dasar positif dan tidak sama dengan 1. Kemudian untuk yang B ini adalah numerus. Ya, numerus dengan B-nya harus positif. Negatif nggak boleh, ya sama dengan nggak boleh juga. Jadi harus positif agar terdefinisi. Sehingga soal ini untuk menunjukkan domain atau daerah asal maka harus memenuhi agar terdefinisi ini harus lebih besar 0. Ya, numerusnya adalah x kuadrat minus 6x tambah 8 harus lebih besar 0 alias positif. Kemudian angka berikutnya kita membuat nolnya kita cari dengan cara kita faktorkan. 2 bilangan dikali 8 dijumlahkan min 6. Ya, berarti min 4 dengan min 2 ya. Dikali 8 dijumlahkan 6. Kemudian kita buat garis bilangan. Ya, bilangan dasarnya itu 4 dan 2. Berarti 2 di kiri, 4 di kanan. Nah, ini kita buat bulatan kosong. Kenapa? Karena nggak pakai sama dengan. Ya, artinya 4 dan 2 tidak memenuhi. Nah, kita cari tandanya untuk ketiga daerah ini. Pertama, kita cari untuk lebih besar dari 4. Nah, cek tanda. Untuk X sama dengan 6 katakanlah ya, di sebelah kanan 4. Maka tanda ini sama dengan 6 kurang 4 positif, kali 6 kurang 2 juga positif. Maka positif kali positif, positif. Kemudian untuk yang tengah-tengah antara 2 dan 4 kita pilih X sama dengan 3. Maka 3 dikurang 4 negatif, dikali 3 kurang 2 positif. Maka minus dikali plus hasilnya minus. Ya. Kemudian di daerah yang ketiga kurang dari 2, katakanlah kita pilih angka 0 ya, yang mudah. Berarti tandanya 0 kurang 4 minus, 0 kurang 2 juga minus. Minus kali minus adalah plus. Maka daerahnya yang pertama plus, yang kedua minus, yang ketiga plus. Yang dipinta di soal lebih besar 0, berarti kita pilih tanda yang plus. Nah, kita ambil ini ya. Kurang dari 2 atau lebih besar dari 4. Untuk daerah asalnya, daerah fungsi G ya, sorry. Bukan F, karena fungsinya adalah fungsi G. G adalah bilangan X, di mana X-nya kurang dari 2 atau X lebih besar dari 4. Dan X elemen bilangan real. Jadi kita pilih opsinya yang C ya untuk soal ini. Oke, kita lanjut ke soal berikut. Masih tentang daerah asal ya. Kita diberikan fungsi fx, fungsi irasional bentuk akar yang dalam akar ini bentuknya rasional. Oke, dari fungsi fx ini kita akan cek ya pernyataan 1 sampai 4. Yang pertama adalah domain. Oke, kita cek domainnya. Daerah asal dari fungsi fx ini berarti karena bentuknya akar yang dalam akar yakni x kuadrat minus 6x tambah 8 dibagi dengan x min 1 ini harus lebih besar sama dengan 0. Nah, ini kalau kita faktorkan jadi x minus 4 ya, x minus 2 dibagi dengan x minus 1. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat garis bilangan. Ya, garis bilangan. Tentukan pembuat nolnya ada x sama dengan 4. Kita taruh di sini katakanlah. Kemudian x sama dengan 2. Dan x sama dengan 1. Karena dia penyebut maka kita buat bulatan kosong ya. Oke, tandanya apa? Tandanya bisa kita cek. Ya, kita cek tanda. Katakanlah kita cek yang paling kanan. Berarti lebih besar dari 4 ada x sama dengan 5, 6, dan seterusnya. Katakanlah x sama dengan 8. Tandanya aja yang kita butuhkan bukan hasilnya. Tapi 8 kurang 4 itu plus. 8 kurang 2 juga plus. 8 kurang 1 plus. Maka daerah yang paling kanan hasilnya adalah plus. Nanti dengan cara yang sama bisa dicek daerah kedua ini minus. Kemudian plus. Minus. Ya bisa dicek nanti. Kemudian yang dipinta di soal adalah tanda lebih besar 0, berarti tanda yang positif. Maka kita ambil daerah yang positif. Ya, 0 sampai 2 lebih besar dari 4. Maka daerah asalnya untuk yang pertama ini adalah untuk fungsi f. X-nya ada di antara 1 dan 2. Untuk 2 boleh pakai sama dengan sesuai dengan permintaan di awal. Ada tanda sama dengannya. Atau daerah yang kedua adalah X lebih besar 4. Pakai sama dengan ya.
Oke, kita cek di sini apakah benar. Ya, pernyataan 1 benar ya. 1 benar pasti 3 benar. Ya. Kalau opsi seperti ini 1 benar, 3 pasti benar. Jadi kita nggak perlu cek lagi untuk efisiensi waktu. Kemudian kita cek yang kedua. Titik potong kurva fx dengan sumbu x adalah titik potong kurva fx dengan sumbu x. Artinya kalau titik potong dengan sumbu x terjadi ketika nilai y-nya 0. Berarti akar dari x kuadrat minus 6x tambah 8 per x min 1 ini sama dengan 0. Kita kuadratin tetap x kuadrat min 6x tambah 8 per x min 1 sama dengan 0. Nah, ini kita sudah dapat faktornya tadi ya. X min 4, x min 1 per, x min 2, x min 1. Nah, ini bentuk pecahan atau rasional akan sama dengan 0 apabila pembilangnya 0. Ya. Jadi x min 4 dikali x min 2 yang sama dengan 0. Karena penjemput nggak boleh 0. Nah, sehingga dia akan sama dengan 0 ketika nilai x-nya 4 atau ketika x-nya sama dengan 2. Berarti dipotongnya dengan sumbu x terjadi ketika x-nya 4 ya. Jadi dapat titiknya 4,0 dan ketika x-nya 2 dapat titiknya 2,0. Jadi pernyataan 2 juga benar ya. 2 benar, maka harus kita cek ya untuk yang pernyataan 4. Titik potong fx dengan kurva y. Nah, perpotongan dengan sumbu y itu terjadi ketika nilai x-nya 0. Maka dapatlah y-nya, ya fx ini y sama dengan akar 0 kuadrat 0 min 6 kali 0, 0 tambah 8 per 0 min 1, jadi min 1. Maka dapatlah akar dari min 8. Nah, ini sepertinya tidak memenuhi ya, tidak terdefinisi. Makanya pernyataan 4 salah nih ya. Karena x sama dengan 0 juga kalau kita perhatikan dari asalnya tidak masuk. Jadi ketika x sama dengan 0, kurva fx ini atau fungsi y tidak terdefinisi. Berarti 4 ini salah. Maka opsinya adalah 1, 2, 3 saja yang benar. Jadi kita pilih yang A ya untuk soal ini. Oke, kita lanjutkan ke soal berikut. Nah, di sini kita diberikan suatu fungsi namanya fungsi sepotong-sepotong ya atau piecewise function yang memiliki 3 daerah asal yang berbeda ya. Nah, jadi ini bacanya fungsi fx sama dengan 2x tambah 1 untuk x kurang dari 3. Jadi kalau x kurang dari 3 kita gunakan fungsi fx-nya yang 2x tambah 1. Kemudian yang kedua, jika jika x-nya sama dengan 3 sampai kurang dari 6, maka kita gunakan fx sama dengan px min q. Kemudian yang terakhir, jika x-nya kurang dari 6, lebih besar dari sama dengan 6, bisa 6, bisa 7, 8, dan seterusnya, maka kita gunakan fx-nya itu p-1x dikurang q tambah 1. Nah, di sini diinformasikan jika P3 sama F3 sama dengan 3, kita tuliskan F3 sama dengan 3. Berarti ketika X-nya 3, ya X-nya sama dengan 3, kita gunakan Fx-nya yang mana? Nah, ini yang ada sama dengan 3. Ya, jadi kita gunakan fungsi yang kedua, Px min Q. Berarti ganti X-nya dengan 3 ya untuk Px min Q. Jadi P kali 3 dikurang Q, nah ini sama dengan 3. Atau 3P min Q sama dengan 3. Nah, kita simpan untuk sebagai persamaan pertama. Kemudian informasi yang kedua adalah F6 sama dengan 2. Artinya ketika X-nya sama dengan 6, maka Fx-nya kita gunakan yang mana? X sama dengan 6 nggak ada di sini. Ini juga kedua nggak ada, adanya di ketiga karena dia pakai tanda sama dengan. Gitu ya. Jadi kita gunakan fungsi Fx-nya yang P-1x, P-1x, X-nya ganti 6, dikurang Q tambah 1. Nah, ini hasilnya sama dengan 2. Gitu ya. Nah, ini kalau kita kalikan atau diuraikan jadi 6P minus 6 dikurang Q min 1 sama dengan 2. Berarti 6P minus Q minus 7 ya sama dengan 2 atau 6P min Q sama dengan 2 tambah 7, 9.
Nah, ini kita simpan sebagai persamaan kedua. Nah, persamaan 1 dan 2 coba kita eliminasi untuk mendapatkan nilai P dan Q ya. Nah, coba kita masukkan ke sini. Jadi 6P minus Q sama dengan 9. Kita coba eliminasi dikurang, maka dapatlah 3P dikurang 6P min 3P. 3 dikurang 9 minus 6. Maka dapat 6P sama dengan min 6 bagi min 3 ya, sama dengan 2. Dapat P-nya 2, maka berapa nilai Q? Bisa kita gunakan yang ini ya. 6 kali P berarti P-nya 2, 12. Dikurang Q sama dengan 9. 12 kurang 3 ya sama dengan 9. Berarti Q-nya 3. Oke, jadi dapat P-nya 2, Q-nya 3. Sehingga pernyataan 1 ini benar ya. Pernyataan 2 salah. Harusnya Q-nya 3. Kemudian nilai F dari F1 sama dengan 3. Coba kita cek F dari F1. Berarti kita cari yang dalam dulu. Nilai F1 yang ada X sama dengan 1 di sini. Ya, di persamaan 1. Ya. Karena kurang dari 3 berarti ada 1. Berarti kita pakai efeknya 2X tambah 1. Jadi F dari F1. X-nya ganti 1 jadi 2 kali 1 tambah 1. Nah, ini kalau kita hitung 2 tambah 1, 3. Nah, sekarang kita cari F3. Nah, 3, X sama dengan 3 ada di fungsi yang kedua ya. X sama dengan 3. Maka kita gunakan rumusnya Px min Q. Ya, Px min Q. Px, X-nya 3, min Q. Nah, seharusnya udah ada nih ya, sama dengan 3. Tapi kalau kita pengen masukkan P-nya 2, Q-nya 3 juga nggak jadi masalah ya. Jadi 2 P-nya kali 3 min Q, Q-nya 3. Ya, sama dengan 6 min 3, 3. Ya, sesuai ya. Jadi ini F1 sama dengan 3 benar pernyataannya. Berarti untuk soal ini jawabannya benar, salah, benar. Oke, kita lanjut ke soal berikut. Masih setipe dengan soal sebelumnya, kita diberikan fungsi yang sepotong-sepotong atau piecewise function. Ada 3 daerah asal, X kurang dari sama dengan 2, untuk X ada di antara min 2 dan sampai dengan 4, dan yang ketiga untuk X selain dari interval ini. Ya. Nah, sekarang kita diberikan informasi alias diketahui. Ya, diketahui. Yang pertama, F-2 sama dengan 7. F-2 sama dengan 7. Nah, berarti untuk X sama dengan min 2, nah, ya, yang mana fungsi efek yang kita pakai? X sama dengan min 2 ada di sini. Ya, ada di fungsi yang pertama, mx tambah n. Berarti m x-nya min 2 tambah n. Nah, ini hasilnya 7. Kita tuliskan menjadi 2 min 2m tambah n sama dengan 7. Ini boleh kita simpan sebagai persamaan pertama. Kemudian informasi berikutnya nilai F2 sama dengan 4. Nah, artinya ini terjadi ketika inputnya alias X-nya sama dengan 2. Kita cari untuk X sama dengan 2 ada di ini ya, antara min 2 sampai 4. Nah, ini ada X sama dengan 2. Berarti fungsi kita gunakan NX min 2. NX, X-nya 2, minus 2 sama dengan 4. Berarti kan 2N sama dengan 4 tambah 2, 6 ya. Sehingga N-nya sama dengan 6 bagi 2, 3. Nah, dapat N-nya 3, kita bisa langsung substitusikan ke persamaan 1 tadi untuk mendapatkan nilai M ya. Jadi minus 2M tambah N, N-nya 3 sama dengan 7. Sehingga minus 2M sama dengan 4, M-nya minus 2. Gitu ya. Nah, dapat M-nya min 2, N-nya 3. Nah, pernyataan pertama, Fm tambah Fn sama dengan 14. Coba kita cari. M-nya kita punya minus 2. Ditambah Fn, N-nya 3. F-2 tadi sudah ada 7 ya. Nggak usah kita hitung lagi. F3 berarti ada di fungsi yang kedua ya. Berarti kita cari F3
Di sini aja ya. F3 berarti kan nx min 2, n-nya 3. Berarti 3 kali x, x-nya 3, minus 2. Berarti 3 kali 3, 9, kurang 2, 7. Berarti F3 juga 7. Maka dapatlah hasilnya 7 tambah 7, 14. Berarti pernyataan 1 ini benar. Nah, kemudian kita akan cari untuk pernyataan 2. F min 3 tambah F3. Apakah sama dengan 16? Oke, untuk X sama dengan min 3 berarti ada di persamaan 1 ya. Kurang dari min 2 kan ada min 3. Nanti kita gunakan rumusnya. Bentar, kita turun dulu. Mx tambah N. Ya. M-nya tadi min 2. X min 3 tambah N-nya 3. Nah, ini untuk fungsi F min 3. Lupa ditulis F min 3-nya. Nah, gini ya. F min 3 sama dengan Mx tambah N. M-nya min 2, X-nya min 3 tambah N-nya 3. Maka kita peroleh F min 3 sama dengan min 2 kali min 3, 6. 6 tambah 3, 9. Berarti F min 3, 9. F3 sudah ada tadi ya, sama dengan 7. Maka ini kalau jumlah sama dengan 16. Berarti pernyataan 2 juga benar. Kemudian pernyataan 3. F5 dikurang F0. Saya geser sini. F5 dikurang F0. F5 berarti X sama dengan 5. Nah, ini nggak ada di persamaan pertama, nggak ada di daerah asal yang kedua. Berarti X sama dengan 5 ada di X lainnya ya. Jadi Fx-nya 1 min X kuadrat. Kita cari F5 berarti 1 min X kuadrat. 1 min X kuadrat. X-nya 5. Ya, dikuadratin. 1 min 25 jadi minus 24. Kita tahu di sini minus 24. Dikurang F0. F0 ada di mana? 0. 0 ada di fungsi yang kedua ya. Antara min 2 dan 4 ada X sama dengan 0. F0 berarti Nx, N-nya 3. Berarti 3 kali X, X-nya 0, min 2. Maka kita dapat 0 kurang 2, minus 2. Berarti F0 sama dengan minus 2. Maka kita peroleh min 24 dikurang min 2, berarti plus 2. Min 24 plus 2 minus 22. Nah, di sini min 26 berarti kurang tepat ya. Berarti kita pilih salah. Oke, jadi untuk soal ini jawabannya benar-benar salah. Oke, kita lanjut. Masih di fungsi sepotong-sepotong ya. Nah, tapi di sini fungsinya dibagi menjadi dua daerah asal. Yang pertama untuk X lebih besar sama dengan 1. Yang kedua untuk X kurang dari 1. Nah, diketahui yang pertama untuk nilai F1 sama dengan 4. Artinya ketika X sama dengan 1, nilai F-nya 4. Nah, kita cek di mana X sama dengan 1. Nah, ada di fungsi yang pertama ya. AX tambah B plus 1. Maka X-nya boleh kita ganti 1. Jadi A kali 1 tambah B plus 1. Nah, ini sama dengan 4. Berarti kita punya A tambah B sama dengan 4 kurang 1, 3. Nah, ini kita tandai. Jadi A tambah B sama dengan 3. Kemudian informasi kedua, F-2 sama dengan min 3. F-2 sama dengan min 3. Nah, min 2 itu ada di daerah asal yang kedua ya. Kurang dari 1 ada X sama dengan min 2. Nah, X-nya min 2. Nah, berarti kita pakai fungsi efeknya adalah A-1X dikurang B. Jadi kita punya A-1 kali X. X-nya itu adalah minus 2. Ya, X-nya adalah minus 2 dikurang B. Nah, ini hasilnya min 3. Coba kita uraikan. A kali min 2 jadi minus 2A. Min 1 kali min 2 jadi plus 2 dikurang B sama dengan min 3. Berarti kita punya minus 2A minus B sama dengan min 3 kurang 2 jadi minus 5.
Nah, ini juga kita simpan sebagai persamaan kedua. Nah, intinya kita mencari A dan B ya, dengan cara kita eliminasi nih kedua persamaan ini. Coba kita eliminasi. Jadi kita punya minus 2A, minus 2A, minus B sama dengan minus 5. Nah, ini karena tandanya berbeda, kita tambah agar habis B-nya. Jadi A ditambah min 2A jadi minus A, 3 ditambah min 5 jadi minus 2. Minus A sama dengan minus 2, maka A sama dengan 2. Ya. Nah, dapat A-nya min 2, maka cari B-nya kita gunakan persamaan 1 tadi. Ya, dengan A sama dengan 2, tambah B sama dengan 3. Maka B-nya 3 kurang 2 ya, sama dengan 1. Oke, jadi kesimpulannya A-nya 2, B-nya 1. Pertanyaannya adalah berapa nilai F4? Nah, kita cari untuk X sama dengan 4 ada di mana? X sama dengan 4 ada di daerah asal X besar dari sama dengan 1. Nah, ini ada X sama dengan 4-nya. Berarti fungsi yang kita gunakan, fungsi fx sama dengan AX tambah B plus 1. Ya, yang atas. Tapi kita sudah dapat A dan B-nya. A-nya 2, berarti 2X tambah B-nya 1, 1 tambah 1, 2. Jadi fx-nya kita punya 2X tambah 2. Ditanya F4, maka tinggal ganti X-nya dengan 4, jadi 2 kali 4 plus 2. Sama dengan 8 plus 2, 10. Berarti kita pilih opsinya yang D ya untuk soal ini. Oke, kita lanjut ke soal berikut. Nah, di sini kita diberikan grafik suatu fungsi, ya fungsinya itu berbentuk pecahan linear ya. Nah, di mana grafik ini melalui titik setengah koma 0 dan 0, minus setengah. Dan bentuk umum dari fungsi fx-nya Ax tambah B per Cx tambah D, di mana FVB-nya dari A, B, C, D sama dengan 1. Artinya nih bentuk A, B, C, D sudah tidak bisa lagi disederhanakan lagi ya dengan bentuk A, B, C, D yang ada. Pertanyaannya berapa nilai A tambah B dikurang 2C min 3D. Oke ya. Kita lihat informasi yang diberikan ya, alias yang diketahui. Ya, diketahui. Ya, fungsi fx-nya sudah ditentukan AX tambah B per CX tambah D. Nah, yang pertama kita lihat ada asimptot tegak. Ya, asimptot tegak itu terjadi di X sama dengan 2. Nah, ini dapat dari mana? Dapat dari penyebutnya kita buat sama dengan 0 ya. Nah, ini asimptot ini adalah ketika penyebutnya 0. Berarti kita punya CX tambah D sama dengan 0. Ya, berarti X sama dengan min D per C. Ya. Sehingga ini min D per C-nya sama dengan 2. Ini kita simpan sebagai informasi yang berharga ya. Kemudian asimptot datar nih. Garis putus-putus juga ya. Asimptot tegak nih garis putus-putus. Ini juga asimptot datar ya. Nah, asimptot datar itu didapat dari limit X mendekati tak hingga. Untuk X mendekati tak hingga dari fungsi fx, AX tambah B per CX tambah D. Nah, ini nilainya sama dengan minus 2. Nah, limit X tak hingga dari bentuk pecahan linear, ya tinggal kita ambil koefisien dari X-nya aja. Ya, makanya hasilnya adalah A per C sama dengan minus 2. Ya, kita simpan sebagai persamaan atau informasi yang kedua. Minusnya kita lurusin dulu ya. Minus 2. Nah, gini. Jadi dari sini kita punya bahwa min D sama dengan 2C atau D sama dengan minus 2C. Kemudian ini juga kita punya A sama dengan minus 2C. Nah, artinya sama nih ya. Berarti dari 2 ini A sama D sama nilainya. Sama dengan min 2C. Nah, kemudian ada informasi lagi bahwa kurvanya melalui titik ya. Kurva melalui setengah koma 0. Ya, artinya X-nya setengah, Y-nya 0. Boleh kita substitusikan ke sini. Maka X-nya 0, Y-nya 0.
Ya, X-nya setengah, berarti A kali setengah, setengah A, tambah B per setengah C, tambah D. Nah, bentuk pecahan sama dengan 0 ketika ya pembilangnya 0. Berarti pembilangnya setengah A, tambah B ini sama dengan 0. Artinya B sama dengan min setengah A. Atau boleh juga kita buat A sama dengan min 2B. Ya, kita simpan. Berarti kan A sama dengan D, ya sama dengan min 2B. Ya, sama dengan min 2B. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita coba lihat lagi ada titik yang dilalui 0, min setengah. Kurva melalui 0, min setengah. Artinya Y-nya min setengah, X-nya 0 ya, berarti X-nya 0 jadi 0 tambah B, B dibagi C kali 0, 0 tambah D, D. Nah, maka kita punya di sini bahwa D sama dengan minus 2B, sama ya? Ya, sama. Kita pakai warna biru. Nah, ini berarti ini sudah fix ya. A sama dengan D, sama dengan min 2C, sama dengan min 2D. Gitu ya. Nah, coba kita kaitkan ke sini sekarang. Oke, jadi kalau kita coba substitusikan ya ke fungsi fx, yang tadi diketahui ax tambah b per cx tambah d. Nah, kita nyatakan a, b, c, d dalam a ya, dalam bentuk a. Maka kita punya ax tambah b berarti min setengah a ya. Tambah min setengah a, langsung aja min setengah a. C-nya juga sama ya. A sama dengan min 2C berarti C min setengah A. Jadi CX jadi min setengah AX. D, tadi D sama dengan A berarti ini plus D jadi plus A. Oke, selanjutnya coba kita keluarkan A-nya di faktor. Jadi A X min setengah dibagi A min setengah X tambah 1. Nah, ini kan A-nya langsung habis ya. Kemudian yang jelas A-nya tidak boleh 0. Nah, kemudian bentuk X min setengah dibagi min setengah X tambah 1 bisa kita samakan penyebut ya. Atau langsung saja kita buat dikali 2 per 2. Maka kita dapat 2X min 1 per min X. Ya, tambah 2 jadi kali 2 jadi plus 2. Nah, ini fungsi fx-nya. 2x min 1 per min x tambah 2. Sehingga kita punya nilai A-nya 2, nilai B-nya min 1, nilai C-nya min 1, nilai D-nya sama dengan 2. Sehingga nilai A tambah B min 2C minus 3D sama dengan A-nya 2, tambah B-nya min 1, tambah C, min 2 kali min 1 jadi 2. Dikurang 3 kali 2, 3 kali 2 jadi min 6. Berarti kan kita punya 4 dikurang 7 sama dengan min 3. Nah, berarti kita pilih opsinya D ya, sama dengan min 3 untuk soal ini. Ya, sama dengan min 3. Oke, kita lanjut. Sekarang ke grafik dengan fungsi trigonometri ya. Oke, kita lihat Y1 sama dengan 3 sin X, Y2 sama dengan sin 3X. Kalau kita tuliskan Y1 sama dengan 3 dikali sin X, artinya 1X ya. Sementara Y2 sama dengan 1 dikali sin 3X. Nah, bentuk umum dari grafik ini bisa dikatakan adalah Y sama dengan A sin NX ya, dimana A ini amplitudo ya, amplitudo ya. Sementara dengan koefisien X-nya adalah N, maka nanti mempengaruhi periode grafik ya. Periode sin itu kan 360
ya, maka ketika dia koefisiennya n, maka satu periodenya akan menjadi 360 dibagi n, gitu ya. Nah, jadi untuk yang fungsi pertama, ya, fungsi pertama amplitudenya sama dengan 3. Ya, sementara untuk fungsi kedua amplitudenya sama dengan 1. Sementara untuk satu periode, ya, satu periodenya untuk yang fungsi pertama adalah 360 dibagi n, n-nya 1. Berarti 360 ya. Sementara satu periode untuk yang grafik 2 atau Y2 ini sama dengan 360 dibagi n, n-nya 3. Berarti sama dengan 120. Nah, kita cek yang pertama, periode Y1 3 kali periode Y2. 1 3 kali, betul ya? Jadi ini benar. Kalau pernyataan 1 benar, maka pernyataan 3 pasti benar. Gitu ya. Oh sorry, ini periode ya, bukan amplitudo ya. Amplitudo periodenya 360. 3 kali dari periode Y2, betul. Itu benar, maka yang ketiga juga pasti benar untuk opsi seperti ini. Sekarang kita cek yang kedua. Periode Y1 sepertiga, Y1 sepertiga dari, ya, ini kurang tepat ya. Harusnya 3 kali periode Y2, salah. Kalau 2 salah pasti 4 juga salah ya. Karena kalau ada 1 benar. Karena nggak ada opsi 1, 3, dan 4. Ya, adanya 1 dan 3. Berarti kita pilih untuk soal ini 1 dan 3 saja yang benar. Berarti opsinya adalah yang B ya. Oke, kita lanjut. Untuk soal ini kita diberikan grafik fungsi eksponen ya. Dari informasi yang diberikan. Nah, pertanyaannya berapa nilai A tambah B tambah C. Oke, kita tuliskan dulu. Fungsi fx yang diberikan adalah A dikali B pangkat X tambah C. Nah, pertama kita lihat ya grafiknya melalui titik 0,2 ya, melalui 0,2. Artinya X-nya 0, Y-nya 2. Maka kita punya di sini jadi 2 sama dengan A kali B pangkat 0 ya, karena X-nya 0 tambah C. Maka dari sini dapatlah B pangkat 0 kan 1 ya. Jadi A kali 1 tetap A tambah C sama dengan 2. Nah, ini kita simpan coba. Ya, A tambah C sama dengan 2. Kemudian kita lihat lagi ada informasi dia melalui titik 1,6. Ya, melalui 1,6. Artinya X-nya 1, Y-nya 6. Maka coba kita substitusikan ke fungsi ini. Jadi Y-nya 6 sama dengan A kali B pangkat 1 ya, tambah C. Nah, maka kita punya AB tambah C ini sama dengan 6. Oke, kita simpan dulu. Nah, dari sini berarti kita bisa langsung eliminasi nih C-nya ya. Coba kita eliminasi. Kita kurang ya. Mandangnya mungkin enaknya dari bawah kurang ke atas ya. Jadi AB min A, AB dikurang A sama dengan 6 kurang 2, ya, 4 gitu ya. Nah, ini bisa kita faktorkan A-nya jadi A dikali B min 1, ini sama dengan 4. Oke, simpan ini sebagai persamaan yang ketiga gitu ya. Kemudian ada titik lain, setelah ini ada titik X-nya 2, Y-nya 18. Berarti melalui titik 2,18. Ketika X-nya 2, Y-nya 18. Masukkan ke fungsi ini berarti 18 sama dengan A kali B pangkat X, X-nya 2 tambah C gitu ya. Maka kita punya AB kuadrat tambah C sama dengan 18. Nah gini. Kita simpan sebagai persamaan 3. Nah, sekarang coba kita eliminasi persamaan 4 dengan persamaan 1 ya. Taruhlah kata di sini. Ya, sorry warnanya beda. Sama 4, AB kuadrat tambah C sama dengan 18. Persamaan satunya A tambah C sama dengan 2.
Kalau kita kurangkan jadi AB kuadrat dikurang A sama dengan 16. Nah, ini kalau seandainya kita faktorkan A-nya jadi B kuadrat min 1 sama dengan 16. Dan kemudian coba B kuadrat min 1-nya kita faktorkan jadi B min 1 kali B plus 1 sama dengan 16. Nah, perhatikan persamaan ini. A kali B min 1 sama dengan 4. Nah, ini A kali B min 1. Berarti ini sama dengan 4 ya. Dari persamaan 3. Jadi 4 kali B plus 1 ini sama dengan 16. Artinya B plus 1 ini sama dengan 16 bagi 4. 4. Sehingga B-nya sama dengan 4 kurang 1, 3. Nah, dapatlah nilai B-nya 3. Sekarang coba kita tentukan nilai A-nya ya dari persamaan ini. Berarti A kali B, B-nya 3, min 1 sama dengan 4. Berarti kan A kali 2 sama dengan 4. Dapatlah A-nya 4 bagi 2, 2. Kemudian dari persamaan 1 tadi, ya, A tambah C. Ya, A tambah C sama dengan 2. Kita geser kemari. Berarti kan 2 tambah C sama dengan 2. Berarti C-nya sama dengan 2 kurang 2, 0. Nah, dari sini kita dapat nilai B-nya itu 3, A-nya 2, C-nya 0. Nah, yang ditanya adalah nilai A tambah B tambah C. A tambah B tambah C berarti sama dengan 2 tambah 3 tambah 0. Nah, dapatlah hasilnya 5 ya. Jadi kita pilih opsinya yang B untuk soal ini. Ya, hasilnya B ya. Oke, kita lanjut ke soal berikut. Kita diberikan fungsi eksponen lagi ya. Di mana A-nya besar dari 1 dengan Gx. Gx ini fungsi linear. Ya, jika grafik fungsi motong sumbunya di 0,1/3 serta kurvanya ini nanti melalui titik 1,3, 3,243 dan ini 1,127. Sama fungsi yang sesuai adalah B. Kita bisa misalkan ya, karena bentuknya soal pilihan ganda dan kita perhatikan opsinya itu 3 pangkat semua, maka kita bisa langsung anggap tanpa mengurai keumuman efeknya sama dengan 3 pangkat gitu ya. Gx-nya fungsi linear ya, kita misalkan saja adalah AX tambah B. Nah, seperti ini. Nah, informasi pertama, motong sumbunya di 0,3. X-nya 0, Y-nya 1/3. Boleh langsung ganti, Y-nya 1/3 sama dengan 3 pangkat AX tambah B. Berarti kan X-nya 0. Berarti 0 tambah B. Nah, 1/3 ini kan 3 pangkat min 1 ya. Jadi 3 pangkat B. Maka dapatlah B-nya sama dengan min 1. Ya, B-nya min 1. Kemudian ada informasi kedua, dia melalui 1,3. Artinya Y-nya 3, X-nya 1. Berarti 3 pangkat A kali 1A tambah B. B-nya min 1. Tadi sudah dapat ya. Nah, maka kita dapat 3 pangkat 1 sama dengan 3 pangkat A min 1. Sehingga kita putuskan A min 1 sama dengan 1. Jadi dapatlah A-nya sama dengan 2. Nah, A-nya 2. Ya, jadi dari sini langsung kita ambil kesimpulan bahwa fungsi efeknya adalah 3 pangkat A. A-nya 2, X tambah B, B-nya min 1. Nah, ini 3 pangkat 2X min 1. Nah, ini ada di opsi B ya. Nah, namun di sini kita ada informasi yang belum kita gunakan ya. Tapi untuk meyakinkan, coba benar gak ketika X-nya 3 maka nilainya 243 ya. Coba kita lihat di sini fx alias y sama dengan 3 pangkat 2x min 1. 2 kali x, x-nya 3 min 1. Maka y-nya sama dengan 3 pangkat 6 min 1, 5. Jadi y-nya sama dengan 3 pangkat 5, 243. Benar ya? Kemudian untuk yang titik yang keempat, ketika x-nya min 1, berapa nilainya y-nya? Apakah sama dengan 1/27? Nah, coba kita masukkan ke sini, jadi 3 pangkat 2 kali x, x-nya min 1, ya,
kurang 1. Jadi Y sama dengan 3 pangkat min 2 kurang 1 min 3. Jadi 1 per 3 pangkat 3, 1 per 27. Ya, benar ya. Jadi kita putuskan A-nya 2, B-nya min 1, jadi 3 pangkat 2X min 1 ada di opsi B untuk hal ini. Oke, kita lanjut ke grafik trigonometri kembali. Di sini ada dua grafik ya, ada grafik G1, ada grafik G2. Nah, kalau kita perhatikan dari pernyataan ini, 3 pernyataan hanya membahas tentang periode dan titik baliknya. Kalau kita lihat periodenya untuk yang G1 ya, 1 periode G1 ini ya, yang kecil ya. Hanya amplitudenya 1 untuk G1. Amplitude 1 dia 1 gunung 1 lembah ini 1 periode. Dari 0 sampai 360 berarti 1 periode 360 derajat. Sementara untuk grafik G2 ini yang amplitudenya sama dengan 3. 1 gunung, 1 lembahnya sama dari 0 sampai 360 berarti 1 periode 360. Sehingga kita simpulkan bahwa grafik G1 memiliki periode yang sama dengan grafik G2. Berarti pernyataan 1 benar ya. Kemudian kita ada pernyataan 2, titik balik maksimum dari G2. G2 ini maksimumnya di sini. Ya, G2. Maksimumnya di titik balik, berarti dari naik terus turun, titik balik. Titik balik maksimumnya di 90 derajat, 3, benar ya. Titik balik maksimum. Titik balik minimum grafik G2, masih G2. Titik balik minimumnya di sini. Di 270 derajat, min 3. Nah, ini salah ya. Harusnya 270 bukan 90. Berarti untuk yang pernyataan 3 ini kurang tepat. Kita tulis salah. Berarti jawabannya adalah benar-benar salah. Oke, kita lanjut ke grafik fungsi trigonometri kembali. Ya, diketahui fungsi fx-nya sin 2x, gx-nya cos 2x min v. Oke, pada interval 0 sampai pi, titik potong kedua kurva adalah, berarti coba kita sederhanakan yang fungsi gx dulu ya. Tapi sebelumnya kita ingat bahwa fungsi cosinus ini fungsi genap ya, artinya nilai cos dari min y ini sama dengan cos y, gitu ya. Sehingga kalau kita punya cos dari 2x min v, nah ini sama dengan cos minusnya, minus dari 2x min v. Nah ini akan sama dengan cos v min 2x. Nah berdasarkan sudut berelasi, cos 180 derajat min 2x itu akan menjadi min cos. Ya, karena di kuadran 2 ya, kuadran 2 cos negatif, jadi min cos 2x. Nah, berarti fungsi gx-nya bisa dirubah menjadi min cos 2x. Oke ya, nah, titik potong dari kedua grafik terjadi ketika fx sama dengan gx. Kita tuliskan di sini, fx sama dengan gx. Fx-nya kita punya sin 2x, gx-nya sama dengan min cos 2x. Oke, kalau kedua ruas kita bagi dengan cos 2x, maka kita peroleh sin 2x dibagi cos 2x. Nah, ini sama dengan min 1. Sin per cos adalah tan ya. Tan 2x sama dengan min 1. Nah, tan yang hasilnya min 1 adalah tan 45 derajat alias tan V per 4. Nah, kita geser ke sini. Nah, sehingga 2x-nya sama dengan, karena dia minus, maka V per 4 kita posisikan di kuadran 2 ya. Karena tan negatif di kuadran 2 salah satunya. Jadi kita punya 135 ya. Nah, V min V per 4 ya, kuadran kedua. Berarti 2x sama dengan 3V per 4. Ya, tambah periodiknya ya, N kali. Satu periodotan adalah V. Tambah N kali V. Kita bagi 2 kedua ruas, maka kita peroleh X-nya sama dengan 3V per 8 tambah N kali V per 2. Oke, karena di sini informasinya X-nya ada di antara 0 sampai V, maka untuk N sama dengan 0,
maka dapatlah X-nya 3/8V. Untuk N sama dengan 1, kita peroleh X-nya sama dengan 3/8V, ya, ditambah V per 2, ya. V per 2 ini kalau dijadikan per 8 jadi 4V per 8. Dijumlahkan jadi 7/8V. Jadi ada dua nilai X yang memenuhi. Nah, tapi kita cek nilai Y-nya ya. Nah, coba untuk X sama dengan 3/8V, maka berapa nilai Y-nya? Boleh kita pilih yang Fx, boleh kita pilih yang Gx. Kita pilih yang Fx saja ya. Jadi Y-nya sama dengan sin 2x. 2 kali X-nya 3/8V. Berarti setara dengan sin 3/4V. Jadi sin 135 sama dengan setengah akar 2. Berarti dia motong perpotongan di titik X-nya 3/8V, Y-nya setengah akar 2. Nah, kayak gini ada gak? 3/8V setengah akar 2 ada ya. Nah, ini. Untuk di X sama dengan 3/8V, dia motongnya di setengah akar 2. Tapi untuk X sama dengan 7/8V bagaimana? Apakah benar di setengah akar 2 juga? Berarti Y-nya sin 2 kali 7/8V. Berarti jadi sin 7/8 kali 2 jadi 7/4 ya. Berarti ini 315. Sin 315 itu minus ya, minus setengah akar 2. Berarti harusnya 7/8V, min setengah akar 2. Sementara di sini plus ya, harusnya minus. Berarti jawabannya A ya. Oke, kita lanjut ke grafik fungsi. Nah, di sini dikatakan fungsi sinus ya. Kita tuliskan Y sama dengan Fx. Sama dengan A dikali sin K ya X tambah theta. Oke, A-nya ini adalah amplitudo. Kalau kita lihat amplitudonya itu 3 ya. 3 ke 3 berarti 3. Berarti A-nya 3. Kemudian K ini koefisien X. Itu rumusnya adalah periode. Satu periode sin, ya, satu periode fungsi sin ada 360 derajat. Dibagi satu periode gambar. Ya, satu gunung, satu lembah. Berarti dari X-nya min pi per 4 sampai X 7pi per 4. Nah, ini berapa panjangnya? Satu gunung, satu lembah. Berarti 7pi per 4. Ya, kita tulis saja 7pi per 4 dikurang min seperempat V ya. Jadi 2V ya. Atau kalau kita lihat 8/4V. Ya, sama 2V. Berarti kan 360 derajat ya. Berarti ini 360 derajat per 360 derajat sama dengan 1. Berarti K-nya sama dengan 1. Nah, karena ditanya hanya A tambah K, maka langsung kita bisa dapati informasi dari pertanyaannya adalah A tambah K, A-nya 3, K-nya 1. Maka dapatlah hasilnya adalah 4. Ya, jadi kita pilih opsinya yang C untuk soal ini. Oke, kita lanjut ya. Untuk menentukan nilai X yang memenuhi fungsi Fx motong sumbu X pada interval 270 sampai 360. Oke, grafik fungsi Fx itu motong sumbu X ya. Motong sumbu X terjadi ketika nilai Y-nya 0. Y-nya adalah fungsi persamaan min 6 sin 3X tambah 3. Nah, seperti ini. Berarti min 6 kali sin 3X ini sama dengan min 3. Atau sin 3X sama dengan min 3 per min 6 setengah. Nah, sin yang hasilnya setengah adalah sin 30 derajat. Nah, kita pakai derajat aja ya. Nah, berarti ada di dua tempat nih. Hasilnya soalnya positif. Katakanlah pertama di kuadran 1. Berarti kuadran 1 3X-nya sama dengan 30 derajat tambah periodiknya ya. Nah, satu periode sin itu adalah 360 derajat. Kita bagi 3 ke dua ruas jadi X sama dengan 10 derajat tambah N kali 120. Kalau kita perhatikan di sini agar X-nya ada di interval 270 sampai 360, maka kita pilih N-nya ini sama dengan, kalau N-nya 1, 130 ya. Boleh saya tuliskan dulu ya.
Kalau N-nya 1, 10 tambah 120, 130. Ini tidak memenuhi. Ya, karena intervalnya 270. Kalau N-nya 2, maka X-nya 10 tambah 2 kali 120, 240. Ini masih nggak memenuhi. 250. Kalau N-nya 3 sudah lewat ya, dari 360 ya. 10 tambah 360. Berarti 370. Ini juga nggak ada memenuhi. Berarti untuk kondisi pertama tidak ada memenuhi. Kondisi kedua, sin hasil positif di kuadran 2 ya. Berarti 3X ini nilainya 30 di kuadran 2, 180 min 30. Tambah periodenya 360. Coba kita sederhanakan dulu nih, jadi 150 tambah N kali 360. Dibagi 3 maka dapatlah X-nya. X ini jadi 50 tambah N kali 120. Nah ini nampaknya kita ambil N-nya 2 ya. Nah N-nya 2, X-nya biar ada di interval ini, maka 50 tambah 240. Ya, maka dapatlah 290. Ya. Jadi dia akan memotong sumbu X ketika nilai X-nya 290 derajat. Kita pilih opsinya yang C ya.